Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, yaitu yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Mahayani, dan teman saya, yaitu Aldafi Syahrin. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul teori produksi dan estimasi. Yaitu yang pertama ada teori produksi. Produksi atau production adalah perubahan bentuk dari berbagai input atau sumber daya menjadi output berupa barang dan jasa. Sebagai contoh, IBM menggaji tenaga kerja untuk menggunakan mesin-mesin, suku cadang, dan bahan mentah dalam pabrik guna memproduksi komputer pribadi atau personal komputer atau PC. Output suatu perusahaan dapat berupa sebuah komoditas akhir atau berupa produk antara seperti misalnya semikonduktor. Perlu diingat bahwa produksi ini merujuk kepada seluruh aktivitas yang terlibat dalam memproduksi barang dan jasa. Yang kedua yaitu ada the law of diminishing return. Di sini terlihat ada tabel dan kurva, yaitu di sebelahnya ada produksi total atau total production, yaitu dengan rumus TP sama dengan Q sama dengan F kurung L. Produksi marginal atau marginal production adalah perubahan dalam produk total atau tambahan output akibat perubahan per unit tenaga kerja. Rumusnya adalah MPL sama dengan ATP per AL. Berikutnya adalah produksi rata-rata atau average product adalah produksi total dibagi dengan kuantitas tenaga kerja yang digunakan. Rumusnya itu adalah APL sama dengan TP per L. Berikutnya adalah elastisitas output atau output elasticity. Digunakan untuk mengukur presentasi perubahan output dibagi dengan presentasi perubahan pada jumlah. Rumusnya EL sama dengan MPL per APL. Nah, penjelasan dari tabel yang itu atau panel paling atas itu menunjukkan kurva produk total dari tenaga kerja, yaitu TP atau total produk terdiri terletak pada 4L dan 5L. Panel yang paling bawah itu menunjukkan kurva produk marginal dan rata-rata dari tenaga kerja atau MPL diplot di tengah-tengah antara unit tenaga kerja berurutan yang digunakan. Kurva MPL meningkat sampai 1,5 L dan kemudian menurun. Nah, dan menjadi negatif setelah melewati 4,5 L. Kurva tertinggi antara 2L dan 3L. Yaitu gambar kedua atau yang kurva di bawahnya itu, yaitu dengan waktu tenaga kerja yang dibagi secara kontinu. Kita mempunyai kurva di sini TP, MP, dan AP yang halus. Kurva MPL atau yang merupakan kemiringan dari garis singgung terhadap kurva TP naik sampai dengan titik G, menjadi 0 pada titik G, dan setelahnya negatif. Kurva APL diberikan oleh kemiringan dari garis yang berasal dari awal ke suatu titik kurva 7P, naik sampai titik H dan setelahnya menurun, tetapi tetap positif sepanjang TP positif. Tahap 1 produksi untuk tenaga kerja berhubungan dengan bagian kurva APL yang menarik. Tahap kedua mencakup kisaran antara APL maksimum sampai yaitu yang ketiga, penggunaan input variabel secara optimum. Di sini kita bisa melihat kurvanya menguntungkan bagi perusahaan untuk mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja sepanjang produk pendapatan marginal dari tenaga kerja atau MPRL melebihi biaya sumber daya marginal dari pekerjaan tenaga kerja atau yang disebut MRCL, sehingga RPL sama dengan MRCL dengan MRCL sama dengan W sama dengan 20 US dollar. Jumlah optimum dari tenaga kerja yang digunakan perusahaan adalah 3,5 unit. Pada 3,L MRPL sama dengan MRCL sama dengan 20 US dollar dan total laba perusahaan mencapai maksimum, di mana MRPL sama dengan
MPL MR sama dengan peningkatan biaya total perusahaan akibat menambah unit tenaga kerja. Artinya MRCL sama dengan C per AL, sehingga suatu perusahaan harus terus mempekerjakan tenaga kerja sepanjang MRPL kurang lebih MRCL sampai dengan MRPL sama dengan MRCL penggunaan L optimal saat L sama dengan 3,50. Yang berikutnya adalah fungsi produksi dengan dua input variabel, yaitu isokuan produksi. Nah, di sini kita lihat ada kurva, yaitu Q1 sama dengan 12, Q2 sama dengan 28, Q3 sama dengan 36, dan Q4 sama dengan 40. Nah, berdasarkan gambar isokuan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu garis vertikal menunjukkan besarnya modal atau yang disebut K. Yang kedua yaitu garis horizontal menunjukkan besarnya atau jumlah tenaga kerja yang akan dibutuhkan untuk menghasilkan output atau yang disebut dengan Q. Beberapa output yaitu Q1, Q2, Q3, dan Q4 merupakan beberapa hasil produksi yang diinginkan dengan kombinasi modal K dan tenaga kerja yang disebut dengan L. Semakin banyak Q4 sama dengan 40, maka akan semakin jauh dari titik pusat, yaitu sama dengan titik 0. Grafik modal dan tenaga kerja dengan demikian, Q4 sama dengan 40 berpengaruh pada peningkatan jumlah modal dan tenaga kerja yang harus dimiliki dan disediakan untuk memproduksi sebanyak Q4 sama dengan 40 tersebut. Sebaliknya, semakin dekat kurva isokuan antara Q3, Q2, dan Q1 ke titik pusat, maka semakin berkurang dan sedikit pula alternatif kombinasi antara jumlah modal dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Kurva isokuan pertama yaitu Q1 sama dengan 12 dapat diperoleh beberapa alternatif kombinasi jumlah modal dan jumlah tenaga kerja yang berbeda-beda sepanjang kurva isokuan yang mempunyai ciri cembung. Titik M menunjukkan kombinasi pertama dari modal dan tenaga kerja yang dibutuhkan, yaitu sebanyak K1 dan L1 untuk menghasilkan Q sama dengan 12. Kemudian titik kombinasi modal dan tenaga kerja mencapai maksimum terletak pada titik puncak kurva isokuan, yaitu titik R, dengan koordinat K maksimum dan L maksimum. Yang berikutnya yaitu ada porsi relevan produksi, yaitu wilayah ekonomis produksi ditunjukkan oleh kemiringan negatif isokuan antara garis mendaki atau rise line, yaitu 0F1 dan 0Z1. Perusahaan tidak akan memproduksi pada bagian yang mempunyai kemiringan positif dari isokuan karena perusahaan dapat memproduksi tingkat output yang sama dengan menggunakan lebih sedikit tenaga kerja dan modal. Terus di sini ada isokos, dimana di sini ada rumus C sama dengan WL tambah RK, dimana C merupakan biaya total, W merupakan upah tenaga kerja, L tenaga kerja, dan R adalah harga sewa modal. Lalu dengan biaya total sebesar C sama dengan $100 dan W sama dengan R sama dengan $10, kita akan memperoleh garis isokos AB pada panel sebelah kiri dengan titik potong vertikal C per R sama dengan $100 per $10 sama dengan 10K, dan kemiringannya adalah negatif W per R sama dengan negatif 10 per dolar per $10 sama dengan negatif 1, dengan C sama dengan $140 dan W sama dengan R sama dengan $10, kita memiliki garis isokos A, B pada panel sebelah kanan. Dengan C sama dengan $80 dan W sama dengan R sama dengan $10, garis isokosnya adalah A, B pada panel sebelah kanan. Sebaliknya, dengan C sama dengan $100 dan R sama dengan $10 tetapi W sama dengan $5, kita mendapatkan garis isokos AB pada panel sebelah kanan dengan titik potong vertikal 10K dan kemiringan -1/2. Lalu di sini ada garis ekspansi dan kombinasi input optimum. Kombinasi optimum input diperlukan bagi perusahaan dalam rangka meminimumkan biaya produksi, sejumlah output tertentu atau memaksimumkan output atau sejumlah biaya tertentu, ditunjukkan oleh titik persimpangan antara isokuan dan isokos. Lalu ada kombinasi input optimum yang ditunjukkan oleh titik D
E, dan F, di mana isokuan 8Q, 10Q, dan 14Q bersinggungan dengan garis isokos masing-masing. A kutip 2, B kutip 2, AB, dan A kutip 1, B kutip 1, dengan menghubungkan titik asal dengan titik D, E, dan F. Kita memperoleh garis ekspansi dari perusahaan. Pada tingkat kombinasi input yang optimum, kemiringan absolut dari isokuan MRTS sama dengan MP1 per MPK sama dengan kemiringan absolut garis isokos W per R1, sehingga MP1 per W sama dengan MPK per R. Lalu di sini ada skala hasil tetap meningkat dan menurun. Di sini ada skala hasil tetap, skala hasil meningkat, dan skala hasil menurun gambarnya. Lalu skala hasil ini adalah derajat sejauh mana output berubah akibat perubahan tertentu dalam kuantitas semua input yang dipakai dalam produksi. Di sini terdapat 3 tipe dalam skala hasil, yaitu ada skala hasil tetap yang jika output meningkat dalam proporsi yang sama. Lalu ada skala hasil meningkat jika output meningkat dalam proporsi yang lebih besar. Dan ada skala hasil menurun yang jika output menurun dalam proporsi yang lebih kecil. Dimana pada seluruh panel dalam gambar ini, kita mulai dimana perusahaan menggunakan 3L dan 3K. Serta memproduksi sebanyak 100Q dengan menggandakan input menjadi 6L dan 6K. Panel sebelah kiri menunjukkan bahwa output juga bertambah 2 kali menjadi 200Q, sehingga kita memperoleh skala hasil tetap. Panel tengah menunjukkan bahwa output meningkat menjadi 3 kali lipat, yakni 300Q, sehingga kita memperoleh skala hasil meningkat. Sementara panel sebelah kanan menunjukkan bahwa output hanya meningkat menjadi 150Q, sehingga kita memperoleh skala hasil menurun. Baiklah, itu saja penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.